Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Liza Augustina, kelas 10 MIPA 2, asal sekolah dari SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Guru yang mengajar Bapak Sony Gunawan, mata pelajaran PKWU. Saya akan menceritakan kisah tentang si bungsu yang berasal dari Lampung. Dari dalam hutan terdengar suara tangis dari 7 gadis. Rupanya mereka tersesat. Mereka dibuang ke hutan oleh orang tuanya karena tidak sanggup lagi menafkahi dan memberi mereka makan. Sebenarnya si bungsu sudah tahu rencana itu ketika mereka diajak ke hutan untuk mencari kayu. Itulah sebabnya dia menaburi biji jagung di jalan yang sudah mereka lalui. Namun malangnya biji-biji jagung itu malah habis dimakan burung. Mereka pun semakin tersesat semakin jauh. Aduh, bagaimana ini? Suruh si sulung panik. Sebaiknya kita terus berjalan saja, Kak. Siapa tahu di depan ada jalan keluar. Jawab si bungsu. Ketujuh gadis itu melangkah tanpa tujuan. Akhirnya mereka bisa keluar dari hutan dan menemukan sebuah desa. Desa ini aneh sekali. Suasananya sunyi. Kata seorang dari mereka. Hei, lihat itu. Di sana ada ladang jagung yang sangat luas. Ketujuh gadis itu langsung bergegas melangkah menuju sungai. Mereka ingin mandi untuk membersihkan badannya yang lengket dan kotor. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Di pinggir sungai terdapat sepasang raksasa yang sedang mandi. Wajah mereka sangat mengerikan. Jika melihat kita, mereka pasti akan memakan kita. Bisik si sulung. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Balas gadis lain. Aku punya ide. Gimana kalau kita mencampur air sungai itu dengan kolang-kaling? Dengan begitu, mereka akan merasa gatal-gatal. Nah, ketika mereka keluar dari sungai, kita jebak mereka. Usul si bungsu. Jebak? Bagaimana caranya? Tanyanya tidak mengerti. Mereka pasti akan lari ke gubuk mereka. Lalu ikatan-ikatan di tiang gubuk itu kita kendurkan. Lalu kita buat perapian di bawah gubuk. Saat mereka masuk, gubuk itu akan hancur dan mereka akan jatuh ke dalam perapian juga mati terbakar. Si bungsu menjelaskan. Keenam kakaknya mengangguk tanda mengerti. Mereka langsung menjalankan usul dari si bungsu. Semuanya berjalan dengan sempurna. Akhirnya kedua raksasa itu pun mati terpanggang. Gadis-gadis itu akhirnya tinggal di desa tersebut. Mereka mendirikan 7 gubuk dan membagi ladang peninggalan raksasa menjadi 7 bagian. Setiap ladang ditanami jagung dan berbagai jenis bunga. Ketujuh ladang itu sangat subur, hasil panennya melimpah. Kebun bunganya juga menyebarkan bau yang harum. Bau semerbak itu mengundang seekor kenuri untuk membuat sarang di sana. Dari ketujuh gadis itu, hanya si bungsulah yang mengizinkan burung kenuri itu membuat sarang dan bertelur di sana. Aneh, setelah beberapa hari tinggal di ladang si bungsu, burung kenuri itu terbang entah kemana. Burung itu pergi meninggalkan telurnya. Suatu hari, saat si bungsu pulang dari ladang, ia mencium bau harum masakan dari gubuknya. Siapa yang memasak ya? Bisiknya heran. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang pemuda tampan di dapurnya. Rupanya pemuda itu yang sedang memasak. Siapa kau? Sedang apa kau di sini? Tanya si bungsu dengan sedikit ketakutan. Pemuda itu pun menceritakan asal-usulnya. Ternyata ia keluar dari telur burung kenuri yang ditinggalkan induknya. Mendengar cerita pemuda itu dan melihat parasnya yang rupawan, si bungsu jadi tidak takut lagi. Mereka lalu menjadi akrab dan saling jatuh cinta, sehingga akhirnya menikah. Si bungsu dan suaminya hidup bahagia. Setiap hari suaminya ikut bekerja di ladang. Rupanya kebahagiaan si bungsu menimbulkan kecemburuan pada keenam kakak-kakak. Enak sekali dia. Tiba-tiba ada pemuda tampan yang menikahinya. Kata si sulung. Bagaimana jika kita menyingkirkannya? Pasti suaminya akan menikahi salah satu dari kita. Usul salah seorang dari mereka. Esok paginya, si bungsu pergi mencuci ke sungai. Tanpa sepengetahuannya, keenam kakaknya mengendap-endap di belakang. Tiba-tiba, mereka mendorong si bungsu ke sungai. Arus sungai pagi itu sangat deras. Si bungsu tak bisa melawan. Tubuhnya pun terbawa arus dan hilang dari pandangan.
Keenam kakaknya tersenyum puas. Mereka yakin si bungsu pasti mati tenggelam. Tapi Tuhan berkehendak lain. Si bungsu pun ditelan oleh seekor ikan raksasa. Karena kekenyangan, ikan itu tidur di permukaan air. Malang bagi ikan itu. Seorang nenek tua menemukannya. Dengan goloknya, nenek itu berusaha memotong-motong tubuh ikan tersebut. Aneh, meski sudah berusaha sekuat tenaga, golok itu tak mampu melukai tubuh ikan itu. Akhirnya, si nenek kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, ia mendengar bunyi burung bernyanyi. Bolidang boldangi, pobeli iwabala. Mengertilah ia, untuk memotong tubuh ikan tersebut harus menggunakan daun belidang. Betapa terkejutnya nenek itu ketika si bungsu keluar dari perut ikan. Gadis cantik, siapa kau? Mengapa kau ada di perut ikan? Tanya nenek itu beruntun. Si bungsu pun segera menceritakan peristiwa yang terjadi padanya. Bolehkah aku tinggal di sini, Nek? Tanyanya. Karena kasihan melihat si bungsu, akhirnya nenek itu pun setuju saja. Kau boleh tinggal di sini berapa lama yang kau mau. Sementara itu, di tempat lain, suami si bungsu bingung mencari istrinya. Berulang kali ia bertanya pada keenam kakak iparnya, tapi tak seorang pun yang tahu keberadaannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari istrinya seorang diri. Ia mulai dengan menyusuri sungai karena menurutnya mungkin saja si bungsu terseret arus saat mencuci. Perjalanan pria itu berhenti di sebuah desa di ujung sungai. Ia sangat kelelahan dan mencari tempat untuk beristirahat. Ia mengetuk pintu sebuah gubuk yang ternyata adalah gubuk si nenek. Assalamualaikum. Permisi, bolehkah saya istirahat di sini? Teriak pria tersebut. Bungsu yang saat itu sedang menjahit terkejut mendengar suara dari suaminya. Ia segera berlari menuju pintu diikuti dengan sang nenek. Suamiku! Teriaknya begitu melihat suaminya ada di depan pintu. Terima kasih ya, Nek, atas pertolongan baikmu, ucap pria itu. Orang tua itu mengangguk. Ia mengusap air matanya ketika mereka berpamitan. Si bungsu dan suaminya pulang dan bertemu kembali dengan keenam kakaknya. Mereka menyambut si bungsu dengan perasaan malu sekaligus lega. Mereka diliputi perasaan malu karena telah mencelakai adik kesayangan mereka. Mereka meminta maaf pada si bungsu. Setelah peristiwa itu, ketujuh kakak beradik tersebut hidup rukun dan damai.